Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Alfiodela. Saya akan mepresentasikan tentang anatomi fisiologi sebagai tugas ujian tengah semester saya. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini adalah rongga oral utama yang dibatasi gigi dan gusi di bagian depan, palatum lunak dan keras di bagian atas, lidah di bagian bawah, dan orofaring di bagian belakang. Rongga vestibulum atau bukal terletak di antara gigi dan bibir dan pipi sebagai batas luarnya. Lalu di dalam mulut itu terdapat gigi ya. Nah, gigi ini dibagi menjadi dua, yaitu gigi primer dan sekunder. Fungsi gigi sendiri adalah yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring merobek makanan, dan gigi geraham mengunyah makanan. Nah, di dalam mulut ini juga terdapat saliva ya, atau yang bisa kita kenal seperti ludah. Nah, saliva ini terdiri dari parotid, yaitu fungsinya mengekskresi air elektrolit, yaitu natrium, kalsium, dan kalium, dan enzim. Nah, enzim itu ada dua di dalam saliva. Enzim yang pertama adalah enzim petialin atau enzim amilase. Fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang kedua ada enzim lipase. Nah, enzim lipase lingual ini fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Lalu yang kedua, kelenjar saliva terdiri dari submandibular, yaitu fungsinya mengekskresi air, elektrolit, enzim, dan mukus. Lalu ada sublingual, yaitu berfungsi sama seperti submandibular. Lalu fungsi saliva sendiri adalah membasahi makanan dan mulut, membersihkan gigi dan mencegah pertumbuhan bakteri, serta melarutkan molekul makanan sehingga dapat distimulasi oleh indera perasa. Yang kedua adalah esofagus, yaitu terdiri dari cervical, segmen pendek mulai dari pertemuan faring dan esofagus menuju ke suprasternal. Lalu yang kedua adalah torakal yang memanjang dari suprasternal notch ke dalam hiatus diafragma. Dan yang ketiga adalah abdominal, memanjang dari hiatus diafragma hingga ke orifisium dari kardia gester. Nah, gerakan yang digunakan di esofagus itu adalah gerakan peristaltik. Gerakan yang menyerupai gelombang yang memindahkan bolus sepanjang esofagus menuju lambung. Gerakannya itu adalah seperti gerakan meremas. Bagian bawah esofagus berbatasan dengan lambung terdapat katup yang bernama gastroesophageal. Katup gastroesophageal menekan bolus dari esofagus menuju lambung. Nah, fungsi esofagus sendiri adalah menyalurkan makanan yang sudah dikunyah ke lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Lambung terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, di fundus sendiri itu terdapat sel zygmogenik atau chief cell, yang kedua adalah sel parietal, dan yang ketiga adalah sel leher mukosa. Nah, getah lambung terdiri dari campuran air, HCl, serta enzim. Nah, fungsi-fungsinya adalah HCl mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Lalu yang kedua adalah renin, yang mengedapkan protein susu, lipase menghidrolisis rantai trigliserol yang pendek atau medium, lalu ada pepsin yang menghidrolisis protein menjadi peptid. Nah, fungsi sendiri lambung itu adalah menyimpan makanan sampai makanan yang dicerna itu tercernakan dan bergerak ke saluran pencernaan bawahnya. Lalu memecahkan makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan mencampurnya dengan getah lambung melalui kontraksi otot yang mengelilingi lambung. Usus halus. Di usus halus itu terdapat duodenum atau usus 12 jari, yaitu terdapat dua saluran dari pankreas dan kantung empedu. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pilorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Lalu yang kedua adalah jejunum atau usus kosong, yaitu tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Lalu ada ileum atau usus penyerapan, yaitu yang memiliki pH antara 7 dan 8, bisa dibilang netral atau sedikit basah, yang berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Lalu fungsi usus halus sendiri adalah
sebagai pencernaan dan absorpsi bahan-bahan nutrisi dan air. Lalu selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 1,5 meter. Lalu kolon mengabsorpsi sekitar 600 ml air per hari. Lalu pembusukan oleh bakteri dari sisa protein jadi asam amino dan zat-zat yang lebih sederhana. Dan pembentukan berbagai gas seperti NH3CO2, H2, H2S, dan CH4 membantu pembentukan platus di kolon. Nah, proses dalam usus besar itu ada 3, yaitu reabsorpsi. Apa aja sih? Nah, reabsorpsi itu ada air, garam, mineral, dan vitamin simbiotik. Lalu terdapat proses pembusukan di dalam usus besar, yaitu dekomposisi oleh bakteri. Dan pengeluaran feses. Nah, pengeluaran fesesnya itu seperti esofagus menggunakan gerakan peristaltik. Nah, fungsi usus besar itu mengabsorpsi air dan elektrolit yang sudah hampir lengkap pada kolon bagian kanan. Apa sih arti dari kolon? Kolon adalah sigmoid berfungsi sebagai reservoir yang menampung massa feses yang sudah didehidrasi sampai defekasi berlangsung. Lalu selanjutnya itu adalah rektum. Nah, rektum adalah sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan oleh anus. Nah, seorang ahli gizi sangat penting memahami sistem pencernaan karena berhubungan juga dengan makanan yang akan dikonsumsi dan dicerna. Nah, ahli gizi harus memahami bagaimana makanan yang dikonsumsi diproses secara mekanik maupun kimiawi dalam sistem pencernaan itu sendiri, serta mengetahui diet apa saja yang akan digunakan dan tepat untuk berbagai penyakit yang dialami oleh sistem pencernaan. Lalu, anatomi fisiologi hepar. Nah, hepar atau bisa disebut dengan hati memiliki berat sekitar 2,5% dari berat badan, terletak pada regio hipokondrium kanan, epigastrium, dan terkadang bisa mencapai regio hipokondrium kiri. Lalu dilapisi oleh kapsula fibrosa perivaskularis yang disebut kapsula glison. Lalu hepar ini merupakan organ terbesar dalam rongga abdomen. Nah, bagian hepar itu terdiri dari 4, yaitu lobus dextra, lobus sinistra, lobus caudatus, lobus quadratus. Nah, di antara lobus dextra dan lobus sinistra terdapat vena portae hepatis, yaitu jalur masuk dan keluarnya pembuluh darah, saraf, dan ductus. Nah, hepar ini terdiri dari vena porta, ductus cysticus, ductus hepaticus, dan ductus choledocus, arteri hepatica propria dextra dan arteri hepatica sinistra, serta nervus dan pembuluh lymphater. Nah, ligamenta hepatis terdiri dari yang pertama adalah ligamentum falciforme hepatis, yang kedua adalah ligamentum teres hepatis, yang ketiga ada ligamentum venosum aranti, lalu yang keempat adalah ligamentum coronarium hepatis, dan terakhir adalah ligamentum triangular hepatis. Lalu selanjutnya adalah vaskularisasi hepar, yaitu diawali dari arteri hepatica propria, terus cabang arteria, vena porta, vena hepaticae, muncul dari permukaan posterior hepatis dan bermuara ke dalam vena cava inferior. Lalu ada arteri hepatica propria, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah atau oksigen ke hepar sebanyak 30%. Vena porta membawa darah hasil metabolisme pencernaan yang sudah diabsorpsi dari traktus gastrointestinalis. Lalu ada sistem porta. Sistem porta ini adalah fungsinya membawa darah dari pankreas, limfa, dan usus. Lalu hepar banyak menghasilkan cairan limfe, lalu pembuluh limfe meninggalkan hepar dan masuk ke dalam sejumlah kelenjar limfe. Nah, lalu yang ketiga adalah persarafan pada hepar dibagi menjadi parenkim dan permukaan hepar.
Nah, parenkim ini adalah persarafan yang dikelola oleh N. hepaticus dari plexus hepaticus. Dan permukaan, yaitu persarafan dari nervi intercostalis bawah. Nah, histologi hepar itu ada tiga golongan struktur lobulus, yaitu lobulus klasik, suatu bangun terbentuk heksagonal dengan vena centralis sebagai pusatnya. Lalu saluran portal yaitu bangunan bentuk segitiga dan vena centralis sebagai sudut dan segitiga kienan saluran portal sebagai pusat. Lalu ada asinus hepar yaitu unit terkecil dari hepar. Nah, unsur utama struktur hepar adalah sel hepatosit atau hepatosit. Lalu hepatosit saling bertumpukan dan membentuk lapisan sel. Lalu hepatosit berkelompok dalam susunan-susunan saling bersusun gitu. Maksud saya lobulus hepar disebutnya. Nah, ada tiga zona yang terdapat dalam hepar, yaitu zona pertama menerima darah dari arteri hepatika dan vena porta pertama yang disebut zona perifer atau periportal. Lalu yang kedua adalah zona 2 yang menerima darah dengan kandungan nutrien dan oksigen yang tidak sebanyak pada zona 1 dan memiliki unsur enzim campuran. Lalu zona 3 yaitu paling dekat dengan vena centralis sehingga mengandung sedikit oksigen dan nutrien serta tinggi konsentrasi metabolismenya. Maksud saya metabolitnya. Nah, fungsi hepar yaitu yang pertama metabolisme karbohidrat, pembentukan perubahan dan pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu yang kedua mengubah pentosane dan heksosa diserap dari usus halus menjadi glikogen. Lalu pembentukan pentosa menghasilkan energi biosintesis nucleic acid dan ATP dan pembentukan. Lalu ada metabolisme lemak yang mengadakan katabolis asam lemak. Dan lalu pembentukan dan pemecahan fosfolipid di mana serum kolesterol menjadi standar pemeriksaan. Lalu ada metabolisme lipid juga. Lalu metabolisme protein dengan proses diaminasi mensintesis gula dari asam lemak dan asam amino. Lalu ada pembentukan pembekuan darah, membentuk fibrinogen dan prothrombin. Lalu metabolisme vitamin, semua vitamin disimpan dalam hati, khususnya vitamin A, D, dan K. Dan yang terakhir adalah detoksikasi terjadi pada proses oksidasi, redukasi, metilasi, esterifikasi, dan konjugasi terhadap berbagai macam seperti zat racun dan obat overdosis. Nah, hubungan hepar dengan sistem pencernaan adalah seluruh darah yang meninggalkan lambung dan usus akan mengalir menuju hati. Hati lalu memproses darah yang datang dengan mengubahnya dan menyimbangkan kadar zat kimia di dalamnya dan memecah kandungan zat yang dibawa dari lambung. Lalu ketika hepar menghasilkan cairan empedu, fungsinya dalam sistem pencernaan adalah mengubah lemak dalam usus halus menjadi gumpalan kecil yang lebih mudah dicerna. Lalu ada anatomi fisiologi jantung. Jantung bekerja dengan non-stop sebagai pompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lainnya. Nah, pada keadaan tertentu, darah akan lebih banyak dialirkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak untuk memelihara sistem sirkulasi organ tersebut. Ketika oksigen telah diserap oleh jaringan, pembuluh vena membawa balik darah yang berwarna biru dan mengandung sedikit oksigen ke jantung. Nah, struktur jantung. Nah, jantung sendiri memiliki berat sekitar 250-300 gram. Bentuknya seperti jantung pisang, pangkal tumpul, basis kordis, dan bagian bawah agak runcing. Lalu apek kordis. Lalu strukturnya itu terletak di bagian tengah rongga, toraks, dan pada permukaan dada, terdiri dari atrium kiri dan kanan dibatasi oleh septum atrium. Lalu vertikal kiri dan kanan dibatasi oleh septum ventrikal, lalu antara atrium dan ventrikal dibatasi oleh annulus fibrosus. Lalu ada katup jantung. Katup jantung itu sendiri berfungsi sebagai mempertahankan aliran darah searah melalui balik
Lalu ada katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Nah, kutub-kutub ini terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan, serupa dan dengan pintu satu arah. Katup jantung dibagi dalam dua jenis, yaitu katup atrioventrikuler dan katup semilunar. Nah, katup atrioventrikuler itu terbagi atas tiga, yaitu anterior, septal, dan posterior. Nah, katup ini terletak antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup yang disebut katup tricuspid. Lalu yang kedua itu katup semilunar yang tadi disebutkan, terdiri dari 3 daun katup dan yang masing-masing mirip dengan bulan separuh. Nah, jadi katup ini tuh biasa disebutnya katup bulan separuh. Katup semilunar memisahkan ventrikel dengan arteri yang berhubungan, yaitu adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastole ventrikel. Lalu selanjutnya adalah lapisan otot jantung. Nah, jantung sendiri memiliki 3 lapisan otot, yaitu yang pertama endokardium, lapisan otot jantung yang terdapat pada bagian dalam, terdiri dari jaringan endotel dan selaput lendir. Lalu ada miokardium, yaitu lapisan otot bagian tengah yang membentuk bundelan otot-otot. Lalu ada perikardium, yaitu lapisan otot bagian luar atau sebagai pembungkus. Nah, hubungan antara jantung dengan sistem pencernaan adalah nutrisi yang diserap di usus kecil berjalan terutama ke hati melalui vena portal hepatik. Nah, dari hati itu, nutrisi berjalan ke atas melalui pembuluh darah vena cava inferior ke jantung. Lalu yang terakhir adalah anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas, dan sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah, dan dengan dukungan oksigen seluruh organ dapat berfungsi secara normal dan baik. Selanjutnya itu ada yang pertama hidung dan rongga hidung. Pada dinding lateral hidung menonjol 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior. Lalu terdapat jaringan cavernosus atau jaringan erektil, yaitu plexus vena besar, berdinding tipis dan dekat dengan permukaan. Lalu di antara konka-konka ini terdapat 3 buah lekukan meatus, yaitu yang pertama meatus superior, lekukan bagian atas, meatus medialis, lekukan bagian tengah, dan meatus inferior, lekukan bagian bawah. Nah, fungsi hidung dan rongga hidung ini yaitu tempat masuknya udara yang pertama kali. Bagian depan terdapat nares atau kuping hidung, yang ini. Lalu ada rongga hidung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vestibulum. Lalu di dalam rongga hidung itu udara mengalami perlakuan. Yang pertama penyaringan udara, yang kedua pembentukan suara-suara fenotik sebagai ruang resonansi, yang ketiga mengidentifikasi adanya bau, lalu yang terakhir membunuh kuman-kuman yang masuk. Nah, rongga hidung berhubungan dengan tulang dahi, kelenjar air mata, telinga bagian tengah, dan itulah sebabnya kita dapat bernapas lewat mulut. Dan dalam rongga hidung terdapat silia dan selaput lendir. Nah, lalu ada yang kedua adalah sinus paranasal, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah anterior, yaitu sinus maxilla, sinus frontal, dan sinus ethmoid. Anterior merupakan kelompok anterior dan ostium dari sinus-sinus ini terletak di dalam meatus media. Lalu posterior, yaitu sinus ethmoid, posterior, dan sinus sphenoid merupakan kelompok posterior dan ostium dari sinus-sinusnya terletak di dalam meatus superior. Nah, fungsi dari sinus paranasal yaitu sebagai pertahanan tubuh
terhadap kontaminasi sinus dari infeksi akibat paparan dengan lingkungan luar melalui 3 mekanisme, yaitu terbentuknya kompleks osteometal, transport mukosilia, dan produksi mukus yang normal. Lalu selanjutnya adalah faring. Nah, faring ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama nasofaring, terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas platum mole. Pada bagian ini terdapat 2 struktur penting yang adanya saluran yang berhubungan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Lalu yang kedua adalah orofaring, yaitu traktus respiratory dan traktus digestif yang menyilang, di mana orofaring merupakan bagian dari kedua saluran ini. Nah, refleks menelan berawal dari orofaring yang menimbulkan 2 perubahan makanan, terdorong masuk ke saluran cerna, yaitu esofagus, dan secara stimulan. Katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Lalu yang ketiga adalah laryngofaring. Pada bagian bawah laryngofaring, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Nah, udara melalui bagian anterior ke dalam faring dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglottis yang fleksibel. Nah, faring ini merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak dan vertebrat cervicalis 6. Lalu faring tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri dan kanan dari tekak. Lalu di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat. Juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening. Lalu di sebelah belakang terdapat epiglottis yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Nah, fungsi laring itu adalah membawa udara antara rongga hidung, dan laring. Lalu ada sebagai filter, terus menghangatkan juga bisa, lalu melembabkan udara yang dihirup. Nah, selanjutnya adalah faring. Faring ini terdapat laring, yaitu terletak di bawah faring, tersusun oleh tulang rawan, terdapat glotis bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglottis saat ada makanan yang lewat. Lalu laring terdapat pita suara, dan fungsi laring itu sebagai menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, trakea. Trakea itu merupakan lapisan luar terdiri dari jaringan ikat. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lalu lapis dalam terdiri dari jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang akan masuk. Nah, biasanya lendir ini tuh bisa kita sebut juga sebagai dahak gitu ya. Lalu fungsinya itu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu selanjutnya adalah bronkus dan bronchiolus. Nah, ini tuh terdapat di dalam paru-paru. Nah, berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang ke arah kanan. Lalu bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Nah, bronchiolus itu merupakan cabang-cabang dari bronkus segmental. Bronchiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Lalu bronchiolus terminalis merupakan percabangan dari bronchiolus. Bronchiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan silia. Lalu bronchiolus respiratory merupakan cabang dari bronchiolus terminalis. Bronchiolus respiratory dianggap sebagai saluran transisional antara lain jalan nafas, konduksi, dan jalan udara pertukaran gas. Lalu ductus alveolar dan saccus alveolar. Nah, bronchiolus respiratory kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan
sakus alveolar, kemudian menjadi alveoli. Dan selanjutnya itu adalah pertukaran gas. Nah, yang pertama itu ventilasi pulmonari. Kata pulmo merujuk ke paru-paru dan ventilasi pulmonari adalah istilah lain untuk pernapasan. Udara dihirup untuk ditarik ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan dari paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal. Nah, itu pertukaran gas yang terjadi antara paru-paru dan darah. Pada respirasi eksternal, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Lalu yang ketiga adalah respirasi internal, yaitu pertukaran gas yang terjadi antara darah dan sel jaringan. Pada respirasi internal, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Selanjutnya adalah olfaction atau penciuman. Sistem respirasi sekaligus berfungsi dalam penciuman yang merasa bau. Salah satu strukturnya adalah hidung yang terletak disebutkan sebelumnya, yang merupakan rumah dari reseptor penciuman, lalu bisa menghasilkan produksi suara. Getaran partikel udara menghasilkan suara ketika kita mengeluarkan udara keluar untuk melewati laring atau kotak suara, juga bisa disebut sebagai pita suara. Nah, udara menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi yang kemudian diubah menjadi kata oleh otot faring, muka, lidah, dan bibir. Lalu faring, rongga hidung, dan sinus paranasal juga bertindak sebagai tempat resonansi untuk suara. Nah, fisiologi pernapasan. Pernapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan paru dan pernapasan sel. Pernapasan paru bisa disebutkan sebagai ventilasi pulmoner, gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara di luar. Lalu arus darah melalui paru-paru, darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Lalu distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Lalu yang terakhir difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler, karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Nah, yang kedua itu adalah pernapasan sel. Nah, pernapasan sel ini pergerakan gas, oksigen mengalir dari alveoli untuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan karbon dioksida mengalir dari jaringan alveoli dan jumlah kedua gas tersebut yang ditransfer ke jaringan dan jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila oksigen tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa oksigen hemoglobin. Lalu yang kedua, sistem pengangkutan oksigen dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskular. Nah, oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlah yang masuk ke dalam paru-paru, lalu pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan, dan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah. Selanjutnya adalah transfer oksigen melalui 5 tahap. Tahapan yang pertama adalah oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu kita menarik napas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer adalah 159 mm Hg. Lalu yang kedua itu adalah darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Dan tahap yang ketiga adalah oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu tahapan yang keempat adalah sebelum sampai pada sel yang dibutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial dahulu dan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial adalah 20 mm Hg. Dan tahapan yang terakhir adalah tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mm Hg. Oksigen dari cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel, lalu dalam sel oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pencernaan, yaitu terbagi menjadi dua, inspirasi, menarik napas, dan ekspirasi, menghembuskan nafas. Nah, pernapasan berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Pernapasan merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernapasan
Lalu refleks pernapasan ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak dalam sumsum menyambung, yaitu medula oblongata. Lalu ekspresi yaitu menghembuskan nafas, yaitu pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi, yaitu diafragma akan menjadi cekung, muskulus interkostalis miring lagi. Dan dengan demikian, rongga dada menjadi lebih kecil kembali, maka udara didorong keluar. Apa sih hubungan antara jantung dengan sistem pernafasan? Nah, sistem pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, dan oksigen yang dibutuhkan tubuh akan diangkut oleh darah dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah, proses ini disebut dengan peredaran darah. Jantung dengan paksa memompa darah yang kaya akan nutrisi terlebih dahulu ke paru-paru untuk mengambil beberapa oksigen dan kemudian akan disalurkan lagi ke semua sel lain di dalam tubuh yang membutuhkan. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.